Come sa appare sa muna 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 che sa muna muna che soleram 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 anak yang manis janganlah dicium sayang kalau dicium merah pipinya kampuan jauh di mata kunwangsan sebaku hiliang takkan aja kawan-kawan nalamu sangke basuh yang suria. Sektor pariwisata, dengan perkembangan teknologinya yang sangat pesat, menuntut pelaku pariwisata untuk bisa beradaptasi dan juga berkembang secara tepat. Penggunaan internet menjadi hal yang wajib bagi wisatawan dalam menemukan informasi, rekomendasi, dan kebutuhan lain dalam berwisata. Go digital juga menjadi hal yang harus dilakukan oleh pelaku pariwisata dimanapun berada. Aturin hadir untuk membantu mempermudah wisatawan dan pelaku pariwisata melalui inovasi digital dengan tagline One Stop Tourism Services. Sekarang di Aturin tersedia informasi lengkap mengenai ribuan daya tarik wisata di Indonesia. Mulai dari deskripsi, jam operasional, fasilitas, aksesibilitas, kontak pengelola, hingga biaya tiket masuknya. Terdapat fitur rekomendasi itinerary yang membantu wisatawan mendapatkan itinerary-nya dengan mudah dan cepat. Didukung oleh tersedianya ratusan referensi itinerary dari berbagai macam tipe wisatawan yang menggunakan platform Aturin. Aturin memiliki fitur Itinerary Creator untuk membuat itinerary ala kamu secara mudah dengan fungsi drag and drop dari database objek wisata yang tersedia. Membuat Aturin menjadi tempat berbagi rencana dan catatan perjalanan dari wisatawan untuk wisatawan. Aturin juga menjadi penghubung antara pemandu wisata di 34 provinsi dengan wisatawan yang membutuhkan jasa kepemanduan ketika di destinasi wisata, ataupun hanya sekedar untuk konsultasi perjalanan wisatanya. Di sisi community development, Aturin bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memberdayakan pelaku pariwisata lokal secara hulu ke hilir dan offline ke online melalui Aturin Academy, yaitu berupa pelatihan dan pendampingan hybrid untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia lokal agar dapat bersaing secara digital. Seperti pelatihan wisata virtual, membuat dan mengemas paket wisata, pengambilan foto dan video, pelayanan hospitality, mengambil foto dan video 360, digital marketing, dan masih banyak lagi. Aturin juga melakukan digitalisasi atau onboarding produk dan jasa yang dimiliki pelaku wisata.
seperti paket wisata, homestay, dan souvenir UMKM lokal ke dalam marketplace Aturin agar siap diperjualbelikan kepada masyarakat luas, sehingga dapat memudahkan wisatawan dalam mengakses produk pariwisata lokal. Semua produk dan solusi tersebut merupakan bentuk penerapan dari campaign Total, yang artinya Tourism Go Digital bareng Aturin. Selain di website, Aturin juga tersedia di Play Store dan App Store. Hanya dengan satu platform, sudah bisa memenuhi semua kebutuhan traveling kamu. Selama 2 tahun perjalanan, Aturin telah melatih dan mendampingi lebih dari 1.500 peserta pelatihan dari pelaku pariwisata lokal, termasuk dari wilayah 3T, terluar, tertinggal, terdepan, dan menghasilkan lebih dari 350 wisata virtual ke 34 provinsi Indonesia yang dipandu langsung oleh pemandu wisata lokal. Lalu, Aturin juga telah memberikan pelatihan dan pendampingan kepada lebih dari 100 desa wisata, dan menghasilkan lebih dari 300 produk desa wisata yang siap dipasarkan secara digital. Kegiatan ini merupakan itu salah satu kegiatan yang membawa nilai positif. Pandemi ini kami pemandu wisata Kota Kupang mendapatkan pelatihan berupa pelatihan virtual tour, di mana kami dapat memanfaatkan akses internet dengan baik untuk membangkitkan usaha pariwisata kembali. Dengan Aturin Beyond Traveling. Oke, halo Sobat Aturin semuanya. Hai, selamat siang. Selamat datang di acara Aturin Talk yang ke-30 dengan tema atau topik yang kita akan bahas, yaitu budaya berkain sebagai fashion trend. Keren banget nih. Karena zaman sekarang nih anak muda udah fashionable banget ya. Oke, untuk teman-teman mungkin yang berkenan untuk on cam, aku persilakan untuk on cam. Namun jika berhalangan, nggak apa-apa. Cukup dengerin aja. Kita di sini bakalan bincang-bincang bersama narasumber kita, yaitu Kak Grace Maron Marpaung, selaku orang yang bergelut atau berpengalaman di bidang fashion trend ini sendiri. Dimana jika kita ketahui sekarang juga fashion di Indonesia ini sudah sangat menarik dan juga berkembang begitu pesat ya, sampai bisa bersaing di skala internasional juga nih. Nah, untuk membahas lebih lanjut mengenai fashion trend, kita akan ngobrol-ngobrol bersama Kak Grace, di mana Kak Grace ini merupakan seorang content creator dan juga entrepreneur yang membagikan konten-kontennya melalui YouTube, TikTok, dan juga Instagram seputar tips styling and beauty, di mana lalu Kak Grace suka menggabungkannya dengan busana kain Nusantara sebagai bagian dari gaya hidup. Oleh ketertarikan dan passion dari Kak Grace ini, beliau telah merancang atau merintis sebuah usaha pakaian yang memiliki visi membagikan cerita budaya dan pengkajian melalui pakaian. Wah, keren banget nih Kak Grace. Nah, Kak Grace juga sudah berada bersama-sama dengan kita di room Zoom. Di room Zoom ini boleh kita sapa dulu Kak Grace-nya. Hai Kak Grace. Halo semuanya. Hai. Apa kabar nih Kak Grace? Kabar aku baik, dan aku juga mau ucapin makasih banyak nih aku dikasih kesempatan buat bisa sharing dan ngobrol-ngobrol di sini. Semoga nanti apa yang akan aku sharingkan bisa bermanfaat buat semuanya yang akan ngedengar nanti. Oke, aku sih udah penasaran banget ya, karena suka nih mendengar tentang fashion, apalagi fashionnya yang digabungkan dari modernisasi dan juga budaya berkain, yaitu kain batik yang merupakan suatu budaya dari Indonesia yang perlu banget untuk kita lestarikan. Betul ya, Kak Grace ya? Iya, betul. Oke, sebelum kita lanjut ke materi Kak Grace, kita akan melakukan pemaparan hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman di room Zoom ini. Baiklah, kalau begitu kita next dulu. Oke, hal pertama yang perlu teman-teman perhatikan adalah kualitas internet. Kualitas internet akan menentukan kualitas audio visual. Jika ternyata internet gangguan dan Zoom terputus, maka tim dari Aturin akan segera menginformasikan link baru melalui email teman-teman. Lalu jangan lupa untuk mute all selama berjalannya acara, maka semua peserta akan di-mute untuk menjaga kondusivitas suara. Nanti juga kita akan ada sesi tanya jawab
Peserta yang ingin bertanya bisa melalui fitur chat atau nanti saat tanya jawab langsung bisa raise hand aja dan bisa open mic untuk bertanya langsung ke Kak Grace-nya nih. Kita juga akan ada absen wajib di akhir acara, di mana hanya peserta yang mengisi link absen saja yang akan mendapatkan e-certificate nantinya. Kita juga ada kuis berhadiah nih dari tim Aturin. Jadi jangan lupa semuanya yang ada di room Zoom ini untuk ikutannya. Dan yang terakhir kita ada sesi foto bersama. Maka dari itu, untuk teman-teman boleh on cam dan kita akan mengabadikan momen Aturin Talk kali ini secara bersama-sama. Oke, next. Nah, untuk mimpi dari Aturin itu sendiri adalah memajukan industri pariwisata Indonesia melalui implementasi teknologi menuju pariwisata Indonesia yang inovatif, berdaya saing, berkualitas, dan berkelanjutan. Next. Nah, Aturin juga sudah tersedia di Play Store maupun App Store. Jadi untuk teman-teman semuanya, calon-calon wisatawan nih yang mau keliling Indonesia, boleh langsung aja download aplikasi Aturin karena ini akan sangat mempermudah para traveler dalam melangsungkan atau merancang sebuah perjalanan wisatanya. Banyak informasi menarik dan inspirasi juga dalam dunia pariwisata. Jadi jangan lupa download ya, teman-teman. Oke. Aturin juga memiliki beberapa kampanye, yaitu ada Tourism Goes Digital atau Total bareng Aturin, lalu ada The Traveler Power, kemudian ada One Traveler One Tree, lalu ada Stronger Beyond Pandemic, dan yang terakhir We Are Quality Tourism. Next. Selain Aturin Talk nih, Aturin juga memiliki beberapa event-event lainnya yang gak kalah menarik. Ada virtual tour, lalu juga ada Aturin Academy yang akan dilangsungkan juga minggu depan, dan juga ada beberapa event-event lainnya yang bekerja sama dengan para stakeholder. Next. Untuk teman-teman yang mau terhubung dengan Aturin, kita tersedia di beberapa platform. Di sini ada Instagram dari @aturin, lalu ada juga @live@aturin, lalu @expediso, dan @aturincare. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan atau pengen tahu lebih lengkap lagi mengenai Aturin, bisa langsung aja cek kita di Instagram ya. Baiklah, saya rasa ini sudah cukup dan sebentar lagi kita akan langsung aja ke pemaparan materi dari Kak Grace nih. Apakah Kak Grace sudah siap? Ya, sudah siap, Angel. Oke, boleh kita langsung aja ya. Waktu dan layar kami persilakan kepada Kak Grace. Oke, terima kasih. Pertama-tama aku pengen nyapa dulu nih teman-teman semuanya. Hai semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga kabarnya pada baik-baik ya. Tapi ini aku nggak bisa ngelihat nih muka-mukanya, tapi nggak apa-apa. Iya, pada malu-malu nih Kak Ya. Grace kayaknya. Iya. Ya pertama kenalin dulu, nama aku Grace, lengkapnya Grace Maron Marpaung, biasa aku dipanggil Grace, dan kali ini aku mau sharing terutama seputar gimana aku bisa mengaplikasikan gitu budaya dalam gaya aku sehari-hari, dalam apa yang aku lakukan nih di sosial media dan juga dalam pekerjaan aku. Pertama-tama izin aku buat share screen dulu ya. Oke, sebentar ya. Oke. Jadi, apa yang aku mau sharingin hari ini, aku kasih judulnya mengekspresikan diri melalui budaya. Kenapa mengekspresikan diri? Nanti aku akan jelasin. Nah, pertama-tama sebelum kita masuk nih ke topiknya, aku mau sharing dulu tentang latar belakangnya. Mungkin di sini ada mungkin masih banyak yang baru ngeliat aku juga, belum tahu aku latar belakangnya itu apa. Jadi kita kalau nggak kenal nggak sayang, bener kan? Jadi aku akan kenalin diri aku dulu, seperti tadi aku bilang ya. Nama aku Grace Maron Marpaung.
biasanya aku dipanggil Grace, dan aku saat ini aktif dalam beberapa kesibukan ya. Selain aku bekerja, aku juga aktif di sosial media dan juga ada small business juga. Kalau di sosial media, kalian bisa nemuin aku di TikTok, di Instagram, di username Grace Maron, dan kalau misalkan di YouTube, kalian bisa nemuin aku dengan nama Grace Maron Marapaung. Nah, di sosial media ini aku share kebanyakan tentang fashion, tentang beauty juga, tentang bagaimana styling pakaian. Aku kasih tips, aku kasih beberapa beauty tips juga, tapi lebih banyaknya memang tentang styling. Dan di dalam styling itu, aku juga menginkorporasikan juga budaya busana Nusantara, khususnya kain batik, aku pakaian batik, tapi paling banyak tuh memang aku pakai kain batik karena aku emang suka banget yang namanya berkreasi dengan kain. Aku pakai jadi berbagai jenis pakaian. Aku banyak kasih tips. Salah satu yang paling ditonton itu juga di YouTube aku, itu juga tutorial buat cara pakai kain batik. Yang kalau misalkan kalian ada yang lagi mau pakai kain batik, kalian bisa lihat di YouTube aku. Di TikTok dan Instagram juga bikin styling inspo, tutorial juga ada. Banyak tentang batik, tapi sebenarnya pada dasarnya aku memang nggak khususin kalau channel-channel aku ini semuanya itu khusus batik atau khusus pakaian yang berbau budaya aja, enggak, karena di dalam mindset aku, budaya itu bisa aku masukkan sebagai salah satu gaya hidup. Jadi aku tetap melakukan hidup aku, maksudnya kayak pakaian aku pakai, semuanya aku lakukan seperti biasa, tapi budaya itu juga jadi bagian daripada gaya hidup aku. Nah, dari situ aku pertamanya memang dari sosial media, baru kemudian aku terjun lebih dalam lagi nih. Akhirnya aku mulai bisnis aku juga di bidang fashion. Ada 2, sebenarnya tadi udah dijelasin dikit sama Angel yang tentang batik cerita kita, tapi selain batik cerita kita ada juga Sarah the Brand. Tapi memang karena kali ini kita lagi ngomongin tentang budaya, aku akan lebih banyak cerita tentang yang batik cerita kita. Nah, ini sedikit previewnya dulu aja tentang bisnis yang aku lakukan ya. Belum besar memang, cuman aku udah mulai menyalurkan lah apa yang jadi passion aku. Kalau di sebelah kiri itu ada Sarah the Brand. Ini pakaian wanita, dan aku di sini lebih ke mau memperkenalkan bagaimana kita bisa mulai hidup dengan lebih sustainable. Jadi di sini pakaian-pakaian aku itu memakai bahan-bahan yang non sintetis atau bahkan bahan organik. Nah, kalau yang di sebelah kanan itu batik cerita kita. Nah, ini nanti aku akan cerita lebih banyak lagi nih, tapi pada dasarnya di sini aku mau mengajak nih para teman-teman nih semuanya untuk memakai batik nggak cuman pada saat-saat formal aja, nggak cuman pada saat acara-acara yang berbau adat aja, tapi bisa kita benar-benar pakainya itu sehari-hari, dan nggak cuma dipakai aja, tapi kita bisa benar-benar mengenal nih batik dan juga budaya kita itu seperti apa. Nah, ini sedikit lagi, balik lagi nih tentang aku lagi nih, background aku. Walaupun sekarang aku banyak berkecimpungnya di dunia fashion, tapi sebenarnya aku background-nya itu kuliahnya tuh jurusannya arsitektur. Aku kuliah di Universitas Indonesia. Walaupun memang kedengarannya agak melenceng nih, tapi sebenarnya aku justru dapat banyak pelajaran dari situ, dan apa yang aku pelajari di situ sampai saat ini masih banyak yang aku terapkan juga. Dan kemudian abis itu kalau terkait budaya, aku juga terjun juga nih, aku coba platform Abang None. Aku daftar di Abang None Jakarta Barat dan tergabung di sana, dan di Abang None ini aku makin banyak lagi belajar tentang budaya, dan bahkan juga benar-benar put it into practice gitu. Aku mengikuti acara-acara, dan bahkan secara berkelompok gitu ya, aku juga membuat acara-acara yang mengatasnamakan budaya juga dan juga sosial. Nah, oke. Sekarang masuk nih tentang bagaimana aku belajar dan akhirnya tertarik nih dengan budaya, dan akhirnya sekarang aku bisa menyalurkan itu ke media sosial aku dan platform lainnya. Ini ada salah satu pelajaran penting yang aku dapat pada saat aku berkuliah. Tadi seperti aku udah bilang, aku kuliahnya itu arsitektur. Cuma pada saat aku kuliah arsitektur, aku juga belajar beberapa partnya juga terhubung dengan warisan-warisan budaya, seperti arsitektur cagar budaya. Nah, ini ada kayak quote yang aku ambil, yaitu adalah sejarah adalah identitas. Maksudnya itu gimana? Sejarah adalah identitas. Sejarah adalah identitas. Ketika kita ngomongin identitas, itu memang bisa kita bilang tuh kayak mulai dari nama kita, dari kita lahirnya di mana, orang tua kita itu berdarah apa gitu misalkan. Habis itu kita tercatatnya tuh di negara apa dan lain sebagainya. Memang ada banyak gitu ya, kita bisa menemukan identitas kita dari situ, tapi satu hal yang sebenarnya bikin kita jadi punya identitas yang khusus itu adalah sejarah kita. Contohnya, kenapa kita, misalkan namaku Grace Maron Marapaung, di situ aku ada nama marganya juga, yaitu Marapaung, itu menunjukkan bahwa aku
aku tuh berdarah Batak gitu kan. Nah itu tuh kenapa aku bisa tahu itu memang dari namanya, tapi nama tersebut diberikan sekitar 20-an tahun yang lalu pada saat aku lahir. Dan di situ ketika terjadinya di masa lalu itu bisa disebut sebagai suatu sejarah gitu ya, terjadi di masa lalu yang akhirnya sampai sekarang aku tahu identitas aku itu apa. Kemudian selain itu ketika kita ngomongin yang lebih luas lagi, tadi ngomongin individu, sekarang kita ngomongin misalkan masyarakat gitu kan ya. Apa yang membuat kita sama nih? Kita yang ada di sini semua orang Indonesia, apa yang membuat sama? Selain karena kita lahir di Indonesia, tapi karena Indonesia tuh punya sejarah yang sama. Kayak Indonesia tuh sama-sama punya sejarah nih, kita sama-sama pernah negara kita sama-sama pernah dijajah gitu kan. Dan ketika dijajah terdapat pengaruh-pengaruh apa nih ke negara kita. Habis itu kalau kita ngomongin budaya, kita sama-sama punya nenek moyang yang menggunakan kain nih sebagai budaya, sebagai kebiasaan pada saat itu. Kain dipakai sebagai pakaian yang cuma diikat-ikat doang dan segala macamnya. Di situ kita sama-sama punya sejarah yang sama, sehingga akhirnya sampai sekarang nih kalau misalkan digabungin, akhirnya disebutlah bahwa kita itu sama-sama orang Indonesia. Ya kalau ngomongin yang lebih spesifiknya lagi, saya memang terpisah-pisah lagi ya. Orang Indonesia ada orang A, orang B, ada di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan segala macamnya. Tapi ketika kita ngomongin sejarah Indonesia, itulah yang membentuk akhirnya kita dibilangnya tuh sama-sama orang Indonesia nih, kita semua yang ada di sini. Nah, dari situ aku akhirnya mulai merasa bahwa budaya itu mempengaruhi identitas aku nih, karena itu adalah salah satu part atau bagian dari sejarah. Sehingga itulah yang buat aku bisa jadi berbeda nih dengan orang lain. Aku sebagai orang Indonesia berbeda dengan orang lain yang misalkan tinggalnya tuh di orang Amerika gitu misalkan, berbeda juga bahkan dengan yang sama-sama di Asia Tenggara, misalkan dengan orang Singapura atau orang Malaysia dan lain sebagainya. Itu yang membuat aku menjadi spesial sebagai warga negara nih. Walaupun ada banyak hal lain lagi ya yang bikin aku spesial, yang bikin aku sama kalian walaupun sama-sama orang Indonesia tapi berbeda juga. Cuman secara umum gitu ya, aku sebagai orang Indonesia itu yang bikin aku beda nih. Ketika kita masuk ke skala internasional, itu yang buat kita berbeda sama orang negara lain. Dan akhirnya dari situ aku merasa kalau ini adalah suatu hal yang sangat berharga nih. Aku mulai ngelihat kayak, wah ada banyak banget sebenarnya warisan budaya yang kayak indah banget, keren banget. Tapi masalah tuh mungkin masih banyak orang yang nggak ngeh nih tentang hal ini, atau mungkin dia udah tahu, tapi dia nggak tahu kalau ini tuh potensinya besar banget dan ini berharga banget nih buat negara kita. Nah, akhirnya habis itu setelah aku mendapat pelajaran tadi itu mostly pada saat kuliah, habis itu aku kembangin lagi nih ketika aku ikut Abang None Jakarta. Nah, di Abang None Jakarta ini, aku tuh akhirnya di sini seperti tadi aku udah sebutin dikit ya, di sini aku menjelaskan ketertarikan aku tentang budaya, tapi nggak cuma sampai menjelaskan atau belajar aja, tapi benar-benar yang namanya mempraktekkan gitu, melalui diskusi-diskusi, melalui acara-acara yang kita buat, melalui pendapat-pendapat yang kita utarakan. Di sini itu aku akhirnya belajar untuk yang saat ini aku cuman kayak sayang banget nih budaya Indonesia kok nggak seterkenal ini nih, atau sayang banget kok masih banyak orang yang nggak tahu tentang hal ini. Di sini aku kayak akhirnya benar-benar mulai action gitu, melakukan sesuatu gitu kan. Dan selain tentang budayanya, di sini di Abang None Jakarta juga aku belajar buat lebih percaya diri, karena aku tahu nih setiap orang tuh beda-beda nih. Ini kayak contohnya nih beberapa teman aku aja ya. Aku dengan teman aku yang sebelah aku, kelebihannya beda, dengan teman yang satu lagi kelebihannya beda, dan akhirnya aku lebih menghargai diri sendiri dan lebih berani buat mengekspresikan diri juga, dan lebih yakin juga dengan diri sendiri. Nah, akhirnya di sini aku terutama aku di sini aktifnya di media sosialnya memang. Jadi aku di situ bikin konten-konten bareng beberapa teman aku tentang budaya, memperkenalkan budaya, dimulai dari budaya Betawi dulu karena di Jakarta. Nah, dari situ akhirnya aku mulai memberanikan diri, nggak cuma di platform Abang None doang, tapi juga di platform aku sendiri sebagai individu, sebagai Grace gitu ya. Sehingga pada saat itu ketika aku mulai melakukannya, aku kayak menetapkan suatu misi buat diri aku sendiri. Kenapa aku melakukan ini? Aku punya misi. Pertama itu adalah untuk memberikan influence positif pada generasi muda. Salah satunya adalah dengan turut memperkenalkan warisan budaya, seperti tadi aku bilang, sebagai bagian dari keseharian. Jadi nggak cuman ketika lagi ada acara aja, misalkan ketika lagi ada hari batik aja, enggak. Tapi aku pingin menyemarakan bahwa ini adalah bagian dari keseharian kita loh, karena itu sebenarnya ini bagian dari identitas kita. Jadi yuk kita pakainya tuh sehari-hari aja, santai aja, nggak mesti nunggu acara, nggak mesti nunggu ada kondangan gitu kan, dan lain sebagainya. Nah,
ada banyak cara untuk bisa memperkenalkan budaya, tapi yang akhirnya lebih aku kerucutin, yang aku ambil, yaitu adalah melalui pakaian, karena aku memang punya ketertarikan ya di fashion dan style dari dulu. Akhirnya aku menerapkannya pada fashion dan style, pada pakaian. Nah, lanjut lagi nih. Akhirnya pada saat itu aku mulai dari YouTube ya. Kalau yang memang udah, maksudnya kayak kalau Instagram dan blog zaman dulu memang aku udah pernah bikin sih, cuman kayak belum serius-serius banget dan belum spesifik juga temanya apa. Cuman akhirnya waktu itu yang aku mulai benar-benar berani nih, ayo aku mau memperkenalkan tentang budaya itu tuh di YouTube. Di kira-kira di tahun 2020 aku baru mulai lebih aktif lagi gitu ya. Dan ini salah satu video aku yang paling banyak orang sukain juga. Aku juga mengucap syukur banget nih pada merasa terbantu sama video-video aku ini, karena ketika aku bikin, aku memang harapannya bisa membantu orang lain, dan di sini ketika aku banyak dapat komen-komen positif, aku senang banget, dan itu yang bikin aku semangat juga buat bikin konten selanjutnya. Ini yang tentang batik tuh, ini pertama yang aku bikin ya, yang cara memakai kain batik ya, 10 styles with 4 kain batik ini. Ini aku bikin kayak lumayan sih, dalam satu video tuh ada 10, dan di situ banyak banget orang yang suka dan nanyain, beli kainnya gimana? Tambahin lagi dong Kak, yang versi ini, versi itu. Dan aku sendiri pun nih, karena aku udah bikin videonya, kadang-kadang kalau misalkan aku lagi mau pergi, aku balik lagi, waktu itu gue bikin stylenya apa aja ya, habis itu aku tonton lagi. Habis itu akhirnya di bawah aku bikin yang versi lebih modest, karena banyak yang request, dan sampai sekarang juga aku masih ada nambah-nambahin video-video di YouTube. Nah, jadi di sini walaupun memang ya pada saat aku mulai YouTube ya nggak langsung banyak yang nonton juga ya. Waktu itu aku kayak upload aja dulu. Setelah udah upload berkali-kali, tiba-tiba baru beberapa bulan kemudian mulai banyak yang nonton gitu. Ternyata kalau YouTube memang suka kayak gitu. Nah, abis itu ini juga kalau misalkan di Instagram sama TikTok, ini aku ngasih tampilannya udah agak lama juga sih, tapi sampai sekarang ya mungkin kalau misalkan kalian mau lihat yang terupdate bisa bisa mampir ya ke Instagram atau TikTok aku. Ya ini kalau di Instagram aku banyak share foto dalam bentuk foto-foto. Cuman karena sekarang udah ada Reels, aku juga pakai Reels. Kalau di TikTok aku lebih aktif lagi nih. Karena awalnya kan sebenarnya aku mulai dari YouTube, tapi habis itu di TikTok karena waktu itu lagi marak banget tuh, akhirnya aku mulai juga nih ke TikTok buat promosiin YouTube aku awalnya. Cuman ternyata di TikTok ini justru growth-nya itu tuh kayak lebih cepat lagi, dan akhirnya aku ambil juga itu sebagai opportunity, dan aku aktif juga akhirnya di TikTok, dan karena TikTok lebih pendek-pendek akhirnya lebih bisa waktu itu sempat lebih daily lah aku nge-share posting-postingannya. Dan di TikTok ini aku lebih banyak juga share-share tentang tutorial-tutorial lain juga, dan itu juga bener-bener pada suka tutorial-tutorial lain, dan lebih ke singkat-singkat ya, satu video satu, nggak kayak kalau misalkan mau yang langsung banyak dirapel itu di YouTube, kalau mau yang satu-satu tuh di TikTok. Kayak gitu sih, dan bisa jadi community juga sih, karena kayak jadi ada orang yang komen, aku jawab, aku reply pakai video dan lain sebagainya, dan itu aku senang banget sih melakukan itu. Nah, sekarang balik lagi ketika kita lagi masih ngomongin nih tentang bagaimana kita men-sharingkan budaya, mengekspresikan diri. Ya tadi kenapa aku bilangnya mengekspresikan diri, karena balik lagi ya, karena sejarah itu pada dasarnya, atau termasuk budaya itu pada dasarnya adalah bagian dari identitas kita. Makanya kita bisa mengekspresikan diri kita dengan cara kita sendiri melalui budaya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita harus dalam melestarikan budaya, apakah kita keep up with the trend, atau kita stick with the original, yang kayak pakemnya banget nih, harus kayak gini nih budayanya, atau misalkan kayak kalau misalkan pakai kebaya A harus kayak gini modelnya, kayaknya harus kayak gini, pakainya dengan cara ini, aksesorisnya ini. Sebenarnya menurut kalian yang benar itu yang mana? Coba mungkin bisa masing-masing mikir dulu, yang benar itu yang mana ya? Karena aku juga pernah sempat mikirin kayak gitu. Tapi, nah balik lagi nih, tentang tadi mengekspresikan diri. Setiap orang punya bagiannya masing-masing, karena setiap orang punya minat yang berbeda, kemampuan, dan bahkan panggilan yang berbeda-beda masing-masing. Jadi kalau misalkan aku dari apa yang udah aku explore, dari apa yang aku coba-coba, aku lebih banyak yang masih menginkorporasikan budaya dengan tren, dengan apa yang bisa, dengan apa yang ada di sekitar pada masa sekarang gitu ya. Tapi bagaimana aku bisa menggabungkan nih budaya juga ke dalamnya sebagai bagian dari gaya hidup itu sendiri. Nah, tapi bagaimana dengan original? Apakah itu artinya itu outdated? Apa itu artinya jadi kayak udah kuno dan lain sebagainya? Tentu saja enggak. Kita tetap membutuhkan orang-orang yang memang benar-benar paham dan melakukan
mempraktekkan budaya memang dengan sedekat mungkin gitu ya, walaupun mungkin nggak bisa 100% seperti originalnya ya, cuman mungkin sedekat mungkin dengan apa yang original. Masih ada orang-orang yang memang benar-benar melakukan segala sesuatunya dengan pakem. Cuman memang mungkin bagiannya tuh beda-beda. Kayak misalkan gaya aku dengan lebih personal, aku lebih berani nih untuk juga menyelipkan gitu ya, apa yang menjadi identitas aku sendiri yang lebih unik dan lebih bebas gitu ya. Jadinya memang makanya aku sebutnya mengekspresikan diri melalui budaya. Nah, jadi ini kalau misalkan di TikTok, previewnya sedikit, ini ada beberapa video-video aku menggunakan kain. Aku menggunakan kain untuk menjadi pakaian, jadi dress, jadi rok, jadi atasan. Dan ini beberapa, kalau nggak salah ini beberapa yang memang paling orang-orang paling tertarik gitu ya. Ada beberapa tutorial dress yang orang-orang pada tertarik dan akhirnya pada banyak nyobain juga. Dan aku senang banget pada saat itu orang-orang pada ngikutin tutorial dari aku dan dipakai beneran buat keluar, buat pergi. Dan aku senang banget memang kalau memang aku bisa ngasih manfaat lah gitu ke mereka. Karena aku sendiri juga bener-bener pakai ini buat keluar gitu. Kalau misalkan aku ada acara, aku tuh bener-bener pakai kain buat pergi, buat kayak acara kondangan atau bahkan juga buat casual aja, digabungin sama baju-baju lainnya untuk pakaian sehari-hari. Aku pakai itu. Karena menurut aku kalau misalkan pakai kain itu memang menarik banget karena emang bisa kita bentuk macam-macam gitu. Nah, habis itu lanjut lagi nih. Aku mau sharingin sekarang tentang salah satu dari bisnis pakaian yang aku lakukan, yaitu yang batik cerita kita. Kalau misalkan tadi aku udah jelasin dikit tentang yang Sera, tapi kita lagi nggak fokus di situ, sekarang aku lebih mau jelasinnya tentang yang batik cerita kita. Nah, batik cerita kita, ini previewnya sedikit, ini ada beberapa pakaian yang bisa aku kasih sneak peek-nya gitu ya ke teman-teman. Ada beberapa pakaian dari batik cerita kita. Pada dasarnya kita itu tuh menggunakan batik itu sebagai kombinasi dengan bahan-bahan atau kain-kain lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya teman-teman tuh nggak takut gitu buat pakai batik. Maksudnya kan nggak yang kayak, apalagi kalau yang belum biasa, nanti mungkin kayak tiba-tiba pakai batik buat pergi-pergi, kok kesannya jadi kayak rapi banget ya, kok kesannya jadi kayak mau ada acara antara kayak mau jadi kayak mau ada acara atau jadi kayak guru gitu kan, atau jadi kayak orang tua banget nih pakai batik dan segala macamnya. Jadi di sini ada banyak gitu ya, ada orang yang memang bikinnya batik full secara khusus, ada juga yang memang cuman kayak kombinasi-kombinasi. Nah, di sini yang aku ambil itu juga adalah di bagian yang tengah-tengah tadi, yaitu yang batiknya itu menjadi kombinasi, sehingga buat orang yang belum biasa pakai batik, dia gampang untuk masuk, tapi buat yang udah biasa pakai batik, dia masih bisa juga memakai ini untuk jadi pakaian sehari-hari. Nah, jadi ini previewnya sedikit. Nah, sekarang aku mau jelasin kenapa namanya itu batik cerita kita. Jadi di sini kita tuh pakai nama cerita kita karena misi kita itu adalah untuk membagikan cerita. Jadi kita di sini nggak cuma sekedar jualan baju, walaupun memang iya kita jualan baju, tapi nggak cuma sampai di situ doang, tapi kita juga membagikan cerita. Pertama, cerita dari batiknya itu sendiri. Kita di platform media sosial kita batik cerita kita berbagi tentang informasi edukasi tentang batik. Mulai dari batik itu cara buatnya gimana, batik itu sebenarnya apa, jenis-jenisnya itu ada apa aja. Memang pelan-pelan ya, kita nggak langsung yang kayak fully menjelaskan batik kayak penelitian gitu. Tapi kita memang sedikit-sedikit dengan cara yang fun dan gampang untuk dibaca. Kita share dari Instagram Story atau dari Instagram Post atau kadang-kadang juga dari TikTok dan lain sebagainya. Kita jelasin dengan cara yang fun. Dan ternyata memang iya masih banyak orang-orang yang kayaknya dia udah tertarik tapi dia belum ngerti-ngerti banget gitu sebenarnya batik itu apa. Sebenarnya batik itu apakah harus motif tertentu atau enggak, atau gimana nih. Tapi sebenarnya banyak yang nggak tahu kalau ternyata batik itu bukan sekedar motifnya. Batik itu sebenarnya adalah tekniknya. Karena nih yang diakui oleh UNESCO itu bukan cuma sekedar motif batiknya atau kayak apa yang hasilnya aja gitu, enggak. Tapi yang diakui oleh UNESCO itu adalah tekniknya. Jadi batik itu sebagai teknik. Bagaimana menggunakan teknik itu adalah membuat lukisan menggunakan lilin atau menggunakan malam dan kemudian
melalui teknik pewarnaan, celup, dan lain sebagainya, sehingga akhirnya jadilah kain batik ini yang sangat khusus dan spesial karena dibuatnya menggunakan tangan, baik itu menggunakan canting nih yang sebelah kiri ataupun menggunakan cap yang sebelah kanan. Dan capnya sendiri juga jenisnya ada banyak, terus yang cantingnya sendiri hasilnya juga macam-macam. Tapi pada dasarnya yang bikin batik jadi unik banget sampai diakuin oleh UNESCO itu terutama adalah tekniknya yang sangat unik dan spesial. Nah, di situ kita cerita nih, jadi kita mau batik cerita kita itu juga jadi platform nih buat edukasi. Dan yang kedua, kita juga mau berbagi cerita tentang pengrajin. Tadi kita udah cerita tentang apa itu batiknya. Tapi habis itu siapa sih yang melakukan ini nih di balik baju yang kita pakai ini, baju batik, di baliknya itu siapa sih yang ngerjain, siapa yang bikin ini tuh jadi spesial banget. Itu adalah para pengrajinnya. Jadi di sebelah kiri ini kita itu adalah contoh-contoh kartu ya, kartu yang kita bagi ini setiap ada pembelian kita bagiin kartu ini supaya teman-teman tuh bisa tahu sebenarnya siapa sih yang menggunakan tangan dan dengan sangat hati-hati dan dengan sepenuh hati nih melukiskan atau membuat kain batik ini sehingga kemudian setelah diproses jadi kain yang bisa kita pakai. Kita di sini kasih foto-fotonya dari para pengrajin kita kasih juga sedikit cerita terbelakangnya mereka supaya teman-teman ketika melihat kain ini tuh tahu gitu di background ceritanya tuh apa sih di balik ini. Maka salah satu hashtag kita juga cerita di balik batikmu gitu, karena kayak iya batik itu memang indah dan batik itu keren, tapi itu lebih dalam lagi dari itu. Sebenarnya cerita itu ada banyak di baliknya. Ini juga salah satu pengrajin kita yang sedang membatiknya yang di sebelah kanan. Nah, kita juga regularly cerita tentang para pengrajin kita, background itu apa, walaupun kita nggak emang bener-bener ngasih lihat namanya siapa atau mukanya kayak gimana, karena kita juga menghargai privasi mereka, tapi kita mau membagikan cerita mereka. Dan yang terakhir, jadi tadi udah ada cerita batiknya sendiri, cerita pengrajinnya, kita juga mau, kita sendiri nih juga punya cerita dengan batik nih, dengan kain-kain Nusantara kita. Jadi batik cerita kita juga bisa jadi platform nih buat teman-teman bisa mendapatkan produk-produk batik yang teman-teman suka, yang teman-teman bisa pakai, kemudian teman-teman juga bisa sharing bagaimana kalian pakai, misalkan kalian pakai untuk hangout, kalian pakai untuk ke kantor, kalian pakainya sehari-hari dan segala macamnya, itu bisa kemudian kita bisa saling sharing atau kita juga bisa feature di Instagram kita sehingga akhirnya ceritanya itu jadi lengkap gitu, mulai dari apa itu batiknya, siapa yang membuatnya, dan akhirnya siapa yang memakai dan benar-benar memasukkannya gitu ya ke dalam kesehariannya, yaitu adalah kita sebagai pengguna dari batik. Nah, jadi kurang lebih seperti itu nih cerita tentang batik cerita kita, dan masih akan ada banyak lagi cerita ke depannya, tapi untuk saat ini itulah yang mau kita bawakan nih lewat batik cerita kita. Nah, akhir kata nih, ketika kita ngomongin bagaimana mengekspresikan diri melalui batik, bagaimana batik itu adalah identitas kita, bagaimana kita itu harus bangga karena budaya kita, termasuk batik itu tuh benar-benar berharga banget. Aku mau balikin lagi nih ke teman-teman semuanya. Aku tadi udah sharingin apa yang udah jadi bagian aku. Mungkin teman-teman juga udah nih, teman-teman ada yang udah menemukan bagian mana nih teman-teman melestarikan budaya, atau mungkin ada yang masih nyari-nyari, atau mungkin ada yang udah dapet tapi sambil masih eksplor di mana lagi nih aku bisa ngambil bagian. Yuk, aku mau ngajak kita sebagai pewaris kekayaan budaya Nusantara, yuk kita sama-sama ambil bagian, bagi yang belum dan bagi yang udah, yuk tetap semangat untuk terus melestarikan budaya kita, menggunakan ide-ide kreatif kita nih sebagai anak muda, buat gimana sih budaya ini tetap hidup, tetap menarik, dan tetap bisa kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita turunkan juga nih, kita wariskan ke generasi-generasi selanjutnya. Oke deh teman-teman, untuk saat ini itu dulu yang mau aku sampaikan dari materi aku. Mungkin nanti kita bisa lanjut ngobrol-ngobrol lagi. Oke deh, terima kasih. Oke, wah keren banget Kak Grace. Aku tadi cukup antusias banget ya aku dengarnya, cuma sayang banget tadi aku jaringannya agak nge-lag ya. Nah, aku tertarik banget nih Kak Grace sama fashion batik yang dicampur dengan modernisasi. Jadi yang seperti yang produk yang Kak Grace udah rintis. Oh ya, by the way teman-teman, kalau ada yang pengen ngobrol sama Kak Grace, mau tanya sesuatu, boleh banget ya langsung bisa raise hand aja, bisa on mic, atau misalnya kalau masih malu-malu, boleh langsung chat di chat box aja nih. Nanti kita bisa diskusiin bareng Kak Grace-nya. Nah, sambil
sambil nunggu, aku mungkin mau nanya duluan kali ya. Bukan nanya sih kayaknya. Nih ada nih Kak Grace dari Eni Lestari, kita dengerin dulu. Izin bertanya Kak Grace, selain batik, apakah ada jenis kain lainnya yang membuat Kakak tertarik untuk dipopulerkan di medsos? Thank you. Gimana nih Kak Grace? Oke, hai Eni. Thank you ya buat pertanyaannya. Untuk saat ini aku memang udah sempet juga sih eksplor kain-kain lain selain kain batik. Salah satunya tuh waktu itu kain tenun. Tenun itu ada macam-macam sih. Terutama waktu itu yang aku pernah eksplor itu kain tenun dari Sumatera. Nah, cuman seperti ini sih, aku saat ini memang masih lebih banyak fokusnya di batik. Kenapa? Karena memang untuk saat ini aku merasa batik itu cukup lebih praktis gitu ya, karena batik itu kan lebih cocok untuk cuaca kita yang tropis, karena dia nggak yang tebel-tebel banget seperti kain tenun. Cuman aku juga kadang-kadang explore di kain tenun juga. Tapi yang menariknya ini mungkin aku sharingin dikit juga ya. Aku tuh waktu itu sempat nemu juga bagaimana salah satu kain di Sumatera, kain tenun, yaitu kalau nggak salah kain dari Karo ya. Itu kan aslinya dia tuh tenun ya, yang dimana tenun itu tuh bener-bener kayak dibentuk motifnya tuh dari benang-benangnya pada saat ditenun langsung berbentuk motifnya. Dan itu biasanya tuh kainnya tebel banget dan emang hangat banget buat cuaca-cuaca yang dingin, cuman mungkin agak nggak praktis nih. Dan waktu itu aku nemu nih, ternyata motif-motif tenun itu ada juga yang diterapkan ke batik. Jadi memang karena nggak selalu bisa kita terapkan secara sepenuhnya gitu ya. Dan pada situ aku nemu bagaimana pengrajin itu tuh akhirnya ngambil motifnya, abis itu dijadiin bentuk cap, batik cap, dan akhirnya implementasiin juga nih ke kain batik, kainnya juga lebih tipis dan lebih adem gitu ya, akhirnya bisa dipakai sehari-hari. Cuman kalau misalkan untuk explore kain lainnya, aku sih memang aku tertarik banget untuk explore kain tenun sih, mulai dari tenun ikat, kemudian yang di Sumatera, dan aku sendiri juga karena background-nya juga dari Sumatera juga, aku juga explore di kain-kain ulos juga, kalau misalkan kamu familiar, kain ulos itu dari Batak atau Sumatera Utara. Gitu, Tenny. Oke, thank you Kak Grace. Gimana? Iya. Ini udah cukup puas nih Kak Eni dengerin jawaban dari Kak Grace. Oke, kalau masih ada yang mau bertanya, boleh ya. Senang banget, boleh ada yang bertanya nih, banyak yang antusias untuk belajar mengenai fashion, khususnya batik ya Kak Grace. Kalau dari aku pribadi nih, aku selain tertarik dengan fashionnya tadi, aku juga tertarik dengan konsepnya yang diambil dengan menggunakan bukan cuma cerita dari kitanya, tetapi juga cerita dari pengrajinnya nih Kak Grace. Nah, aku mau tanya, kira-kira kalau batik cerita kita ini sendiri, apakah pengrajinnya itu langsung berkolaborasi dengan masyarakat lokal atau komunitas gitu, atau gimana Kak? Ya, di batik kita sendiri, kita tuh memang explore ya pengrajin dari beberapa tempat. Jadi kita tuh memang kenalan nih sama mereka, kita ngobrol-ngobrol sama para pengrajin di beberapa tempat ya di daerah. Memang biasanya di luar Jakarta ya, karena kalau di Jakarta itu kan biasanya kalau untuk membuat proses batik yang ada limbahnya itu kayak udah cukup padat gitu ya, jadi nggak bisa skala banyak. Jadi kita ke beberapa daerah, kita memang berinteraksi langsung dengan para pengrajinnya, kita ngobrol-ngobrol sama mereka, dan habis itu kita lihat kalau di pengrajin yang daerah ini potensinya bagaimana, di daerah yang lain potensinya seperti apa. Jadi kita nggak terbatas di satu daerah aja, tapi kita eksplor ke beberapa daerah. Tapi memang untuk saat ini kita fokusnya di daerah Jawa, tapi sempat juga di Sumatera. Kita pernah ketemu sama pengrajin di sana. Nah, dari aku ngobrol-ngobrol sama pengrajin itu sebenarnya emang benar-benar dapat banyak banget insight, mulai dari tentang informasi edukasi tentang batiknya sampai ke tentang merekanya sendiri gitu ya, tentang apa sih kendala-kendala yang mereka hadapin, bagaimana sih awalnya mereka bisa mulai jadi pengrajin batik, habis itu apa nih yang mereka harapkan dari kita. Nah, itu dia tuh yang aku, karena interaksi-interaksi seperti itu, makanya akhirnya kita tuh bisa menyalurkan itu juga ke teman-teman yang mungkin mungkin kan fokusnya emang beda sama kita, nggak ketemu pengrajin seperti kita, tapi kita bisa nyampein pesan-pesan dari pengrajin ke teman-teman semuanya.
Oke, wah berarti ini pengrajinnya itu bukan cuma di daerah Jakarta aja, tetapi benar-benar dari seluruh Indonesia ya? Wah, thank you Kak Mm-mm. Grace. Jadi memang harapannya sih benar-benar bisa dari seluruh penjuru Indonesia. Cuman seperti tadi aku bilang ya, sekarang sih lagi fokusnya di Jawa sama untuk di Sumatera juga. Wah, keren banget, keren. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Marcelino. Halo Kak Grace, aku izin nanya tentang bisnis yang Kak Grace sedang kembangkan sekarang, yaitu batik cerita kita. Kira-kira dalam pengembangannya tantangan paling besar itu apa ya Kak? Ya, tantangan terbesar dari melakukan bisnis. Menurut aku, dari pengalaman aku ya, yang paling besar itu adalah untuk bisa menjadi konsisten. Karena masalah itu akan selalu ada, waktu itu apalagi aku tuh mulainya pada zaman-zaman pandemi. Jadi memang di situ kayak harus ada usaha ekstra, di mana kita kayak harus nunggu kondisi udah lebih aman, habis itu nunggu lockdown-nya berakhir, dan habis itu kita harus cari celah nih, gimana nih lagi ada halangan ini kita nggak bisa keluar lewat apa nih, kita harus kreatif nyari cara lain alternatif untuk kita bisa mendapatkan apa yang lagi kita usahakan atau apa yang kita sedang cari. Jadi sih tantangan terbesar itu memang untuk menjadi konsisten karena memang ada saat-saat di mana kayak kok ini susah banget, apakah ini masih bisa nih kita usahakan dengan seluruh tantangan yang bikin jadi susah nih. Cuman di situ aku merasa kalau misalkan tetap kita tuh konsisten dan kita tetap ingat lagi misi dan tujuan kita itu apa, itu tuh masih tetap bisa tantangan-tantangan dan halangan-halangan itu masih ibaratnya masih bisa kita terobos lah gitu ya. Jadi kita tuh harus tetap yang diutamakan itu adalah tetap menjadi konsisten dan ingat gitu ya tujuan yang mau kita lakukan itu apa. Itu Marcelino. Oke, thank you Kak Grace. Gimana Kak Marcelino? Udah terjawab nggak nih? Oke, thank you Sama-sama. katanya. Terima kasih Kak Grace. Oh iya, Kak Grace, sambil nunggu teman-teman yang masih mau nanya, aku masih penasaran lagi nih yang soal pengrajin tadi. Kira-kira kalau dari batik cerita kita ini ada nggak sih niat atau mungkin ide ke depannya mau kolaborasi dengan teman-teman pengrajin yang disabilitas? Karena kalau aku belajar, pernah kunjungin salah satu tempat pengrajin disabilitas, teman-teman yang berkekurangan, di salah satu daerah di Jakarta. Kira-kira kalau dari batik cerita kita ada ketertarikan nggak untuk melakukan kolaborasi? Iya, jadi sebenarnya kita juga udah pernah nih berkolaborasi dengan teman-teman disabilitas. Jadi beberapa pengrajin kita itu juga ada yang penyandang disabilitas, ada ada teman tuli, ada juga yang ada juga yang tunagrahita. Jadi pada saat itu ketika kita sedang nyari kain-kain yang bisa kita pakai, dan di situ ada beberapa di pengrajin yang kita temuin yang memang penyandang disabilitas, dan itu memang benar-benar ketika aku ketemu sama mereka itu memang benar-benar sosok yang benar-benar jadi inspirasi kita juga, bagaimana dengan keterbatasan mereka justru bisa nyalurin jadi hal lain nih. Maksudnya dia ada keterbatasan di sini, tapi ternyata dalam hal lain dia masih bisa benar-benar memaksimalkan potensi yang dia miliki, yaitu dalam hal berkarya gitu kan. Dia nggak merasa jadi terbatasi karena disabilitas mereka. Dan iya sih, dan untuk kedepannya juga kita masih terus cari mau melanjutkan nih kolaborasi dengan mereka dan mau membuka kesempatan terus juga untuk bisa bekerja sama dengan teman-teman disabilitas, karena bukan cuma sekedar karena kita membantu mereka, tapi karena mereka juga benar-benar jadi sosok yang menginspirasi kita juga, dan kita juga mau menceritakan cerita mereka ke teman-teman nih, karena balik lagi kita kan tentang cerita gitu, nggak cuma tentang pakaiannya aja, tapi kita juga mau menceritakan itu supaya bisa jadi inspirasi juga bagi semakin banyak orang. Oke, thank you Kak Grace. Kak Grace, ini sorry banget, aku harus izin off cam sebentar ya. Kayaknya koneksi aku udah mulai nggak stabil. Oke, Iya, nggak terakhir. apa-apa. Thank you tadi jawabannya Kak Grace. Gimana teman-teman, ada yang mau bertanya lagi nggak? Kalau nggak, aku mau bertanya lagi nih. Aduh, menarik banget soalnya nih membahas seperti ini.
Apalagi di sini ternyata em, aku tadi pikirnya di awal kita cuman akan bahas tentang fashion ya dan batik. Ternyata kita juga bahas tentang pengrajinnya itu sendiri. Jadi aku kayak, wah ternyata banyak nih yang dikulik dari batik cerita kita ini. Gitu. Mungkin sambil tunggu teman-teman yang masih pengen bertanya, aku mau, aku masih punya 2 pertanyaan lagi. Kira-kira, mungkin aku tanya yang ini dulu kali ya. Tanggapan dari teman-teman Kakak di umur Kakak sekarang ini, yang sebaya dengan Kak Grace sendiri di generasi muda, gimana nih tanggapan dari teman-teman Kak Grace yang mungkin juga banyak yang bergelut di dunia fashion atau juga, dan tidak tentang batik aja. Tapi Kak Grace mengambil kesempatan untuk merintis karir di dunia, di busana yang mengambil tema batik nih. Teman-teman Kak Grace tanggapannya kayak gimana sih? Atau lingkungan Kak Grace sendiri gimana? Ya, thank you Angel buat pertanyaannya. Ya, kalau dari teman-teman sebaya aku, ada beberapa juga yang memang bergelut juga di sosial media atau di fashion ya. Dan ada beberapa juga yang memang tertarik dengan budaya juga sih, karena balik lagi tadi aku kan juga sempat tergabung juga di Abang None dan di situ juga mereka pada aware tentang budaya, tapi ada juga ya yang masih belum. Tapi secara umum kalau pendapat mereka tentang apa yang aku lakukan, terutama di sosial media atau di batik cerita kita, mereka senang banget karena ada beberapa perspektif sih. Ada yang memang senang banget karena memang budayanya jadi bisa dibikin jadi lebih menarik lagi, jadi bisa lebih seru lagi dan banyak orang yang makin kenal dan punya ide gimana sih sebenarnya pakai kain tuh nggak cuma kayak gitu doang loh, bisa jadi lebih menarik gitu. Mereka ada yang memang senang banget karena budaya bisa dibikin jadi lebih seru. Tapi kalau misalkan lihat dari perspektif lain, mereka tuh juga ngelihat bahwa ketika aku tuh melakukan aktivitas atau entah itu usaha atau misalkan konten gitu ya, yang ketika aku ngomongin tentang budaya, mereka paling tidak mereka tuh melihat bahwa ini tuh memang benar-benar jadi keunikan gitu, yang bikin jadi itu tuh berbeda, jadi hal menarik gitu yang membedakan aku dari orang lain dan akhirnya bisa jadi nilai yang positif dan nilai yang berharga gitu untuk bisa diingat, untuk bisa jadi dikembangkan jadi lebih besar dan lain sebagainya. Menurut aku rata-rata teman-teman aku sih pada melihatnya dengan cara seperti itu. Oke, baik. Berarti responnya positif banget ya, Kak Grace sangat mendukung. Benar-benar. Oke, mungkin aku last question nih. Ya. Tadi kalau kita udah bicara soal batik cerita kita, tentang batiknya, budayanya, aku mau tanya tentang sosial medianya nih. Kak Grace sendiri punya tips and tricks nggak sih? Gimana sosial medianya biar naik gitu, atau FYP gitu di TikTok-nya. Gimana nih Kak Ya, Grace? Oh ya, ada. by the way, teman-teman Ya. kalau misalnya ada yang masih ingin bertanya nih, boleh ya langsung ditulis aja di chat box-nya. Oke, boleh Kak Grace, silakan. Oke, thank you Angel buat pertanyaannya. Seru banget sih kita terus kulik lagi ngobrol-ngobrol tentang apa yang bisa aku sharingin. Aku juga seneng banget kalau misalkan bisa sharing-sharing. Terus tadi tentang sosial media, ya. Aku juga, aku ada beberapa tips juga sih kalau misalkan tentang tentang terjun ke sosial media ya. Pertama-tama sih menurut aku tipsnya itu adalah kalau sebisa mungkin ya yang kita sharing di sosial media itu memang benar-benar apa yang jadi ketertarikan kita, apa yang kita tuh kayak emang kita sendiri pun punya passion gitu di situ, atau mungkin seandainya pun belum punya passion, tapi mungkin kita benar-benar cari tahu gitu tentang hal tersebut, kita mulai dari entah eksplorasi sendiri atau belajar atau emang emang langsung dipraktekin dan sebagainya. Pertama kita harus tahu betul tentang apa yang mau kita omongin di sosial media. Itu untuk dari segi kontennya ya. Terus yang kedua, kita perlu banget yang namanya konsisten. Karena pas awal-awal aku di TikTok ya, di TikTok itu memang waktu itu kan pada saat zaman pandemi itu memang kan tiba-tiba TikTok ini booming banget. Cuman satu hal yang aku lakukan adalah aku tuh bener-bener postingnya tuh hampir setiap hari lah.
bener-bener kayak aku usahakan sebisa mungkin setiap hari ada saat-saat yang memang videonya niat banget, tapi ada saat-saat videonya yang lebih simple, tapi at least buat nge-feel supaya setiap hari itu ada. Aku kayak gitu. Itu jadi yang pertama kita tahu tentang isinya, terus kita konsisten, dan yang ketiga itu kita harus ngelihat dari perspektif penonton. Karena mungkin yang kita sharing kita udah suka banget nih, ini udah bagus banget, udah mantep banget nih, informatif banget pokoknya, dan atau enggak kayak estetik banget. Cuman gimana nih dari sudut pandang si penonton. Jadi menurut aku ketika kita bikin konten itu usahakan ini tuh langsung ngasih tahu manfaatnya tuh apa sih yang bisa didapat oleh si penonton dari video ini. Kalau di TikTok itu kayak dari 3 detik pertama harus sudah ketahuan. Kalau misalkan dari YouTube itu mungkin kayak dari judulnya. Jadi judulnya tuh jangan sekedar kayak kita mau ngasih tahu apa, tapi apa yang mereka mau dapetin. Jadi kayak misalkan aku tuh langsung misalkan kayak 5 cara pakai kain gitu, karena kayak emang gimana caranya gitu, bukan daripada kita bilang 5 outfit kain yang paling favorit aku gitu, misalkan itu kan tentang kita kan, enggak. Jadi menurut aku tuh lebih baik tuh memang langsung di switch tentang penonton, karena penonton itu ingin nontonnya tuh apa yang mereka butuhkan, apa yang berhubungan sama mereka, bukan kecuali kalau kita emang udah benar-benar punya nama ya, jadi mau kita ngapain pun orangnya kepo. Cuman kalau misalkan kita baru merintis itu, kita kayak posisikan diri kita di mereka. Nah, iya kayak gitu sih, itu 3 poin ya yang bisa aku sharingin sekarang yang aku kepikiran gitu ya, tapi kayak kurang lebih kayak gitu sih. Oke, thank you Kak Grace. Oh ya, berarti kalau di TikTok sama mungkin di Reels Kak Grace ini, Kak Grace ada nggak sih kayak sharing tentang, ini contoh aja ya, misalnya Ya. menerapkan kain batik atau berbusana kain batik untuk apa ya, ke kampus, contoh kayak gitu. Kan itu lebih nggak harus ke kondangan ya, tadi Kak Grace Iya. bilang, jadi bisa dipakai kemana-mana. Ada nggak yang untuk ke kampus nih, Kak? Untuk spesifik ke kampus, aku kebetulan memang belum ada, dan tapi thanks banget buat idenya. Mungkin aku harus segera bikin. Tapi aku pernah bikinnya itu kayak gimana masukin kain batik ke baju casual sih. Jadi waktu itu aku bikinnya tuh kayak, oke, misalkan kita udah punya outfit casual nih kayak gini yang template-nya, tapi switch salah satu dari baju itu jadi kain gitu misalkan. Kayak misalkan baju biasa, terus kayak celananya jadi kain. Atau set biasa, terus atasannya yang ditambahin kain, kayak gitu sih. Tapi aku pernah bikin konten kayak gitu. Iya, benar-benar. Soalnya ini kayaknya pengalaman pribadi ya, Kak. Iya. Kalau aku kan dari jurusan pariwisata tuh. Nah, kalau di kampus aku, waktu sebelum kita dapat seragam tuh, kita di mahasiswanya harus menggunakan kain batik atau berpakaian batik gitu. Jadi kayak kelihatannya agak beda sendiri ya dari teman-teman mahasiswa lainnya, agak merasa tua sendiri nih pakai kemeja batik kayak gitu. Jadi mau cari kayak referensi kain berbusana batik yang modern gitu sih, Kak. Oke, thank you Kak Grace ya untuk sharing-nya. Iya, Nah, sama-sama. sepertinya teman-teman udah nggak ada pertanyaan lagi nih, Kak. Mungkin kita bisa lanjut ke sesi selanjutnya ya, Kak Grace ya. Thank you banget Kak Grace untuk sharing-nya, sangat menarik, dan aku jadi banyak terinspirasi, teman-teman juga yang ada di room Zoom ini jadi banyak terinspirasi mengenai fashion trend, bukan hanya fashion trend, malah kita juga belajar tentang sosial medianya, terus juga pengrajinnya, dan masih banyak lagi. Jadi thank you untuk teman-teman yang sudah bertanya juga, dan untuk Kak Grace atas pemaparan materinya. Jangan langsung live dulu, karena habis ini kita bakalan main quizzes. Setelah itu baru kita akan isi link absen ya teman-teman. Boleh untuk operator aturin untuk share screen. Nah, di games ini bakalan ada hadiahnya. Jadi teman-teman nggak main seru-seruan aja nih, kita bakalan memperebutkan hadiahnya. Oke, teman-teman, cara bermainnya gampang sekali ya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung menggunakan platform quizzes, bisa di search aja. Lalu nanti linknya juga akan dikasih oleh tim Aturin melalui chat box. Udah boleh di-share ya. Nah, oke, udah ada nih teman-teman. Bisa langsung diklik aja buat join. Lalu silakan ketik nama lengkap
Dan kalau bisa sih teman-teman jangan menggunakan nama inisial atau nama asli ya, dan bukan menggunakan nama dan tidak menggunakan nama asli maksud saya. Lalu silakan menjawab pertanyaan dengan benar secepat mungkin, dan pemenang adalah satu peserta dengan akumulasi jawaban benar terbanyak dan waktu menjawab tercepat. Oke, teman-teman bisa langsung join aja nih karena ini game quiznya berhadiah. Kak Grace juga kalau misalnya pengen join boleh nih langsung join. Oke, kita tunggu teman-teman ya buat join. Kita tunggu 1 menit lagi untuk teman-teman yang mau join. Sepertinya udah ramai ya, ini udah ada beberapa orang. Coba boleh di-scroll ke bawah. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Mungkin kita akan start aja dalam 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sudah tidak ada lagi yang ditunggu ya? Ya, sepertinya sudah tidak ada. Boleh langsung di-start aja nih, Kak. Wow, ada Kak Eni nih di posisi pertama. Masih ada beberapa pertanyaan lagi, teman-teman. Ternyata masih ada yang menjawab di bawah. Dan pemenangnya adalah udah ya. Oke, boleh kita add aja kali ya. Kita udah dapat nih pemenangnya. Ada Leonardo di peringkat ketiga dan juga Titus di peringkat kedua dan Kak Eni di peringkat pertama. Congrats Kak Eni yang dapat hadiah. Hanya Kak Eni ya teman-teman, maaf banget nih kita cuma punya 1 hadiahnya. Oke, gimana sih cara klaim hadiahnya? Boleh di-share screen Kak? Nah, untuk kayak ini, cara klaim hadiahnya silakan dikontak tim Aturin, yaitu Aturin Ririn, melalui salah satu cara berikut. Bisa melalui Instagram, DM Instagram @aturin, lalu juga atau bisa menggunakan WhatsApp nomor di 0812 20 40 11 13. Oke, kayak ini udah ya, kita akan next ke slide selanjutnya. Thank you Kak Eni, jangan lupa diklaim hadiahnya. Baik, untuk teman-teman semua, silakan untuk mengisi link absen, karena dari link absen ini aja nih, teman-teman
bisa mendapatkan e-certificate dari acara Aturin Talk kali ini. Langsung aja diklik linknya dan diisi link absensinya. Baik, saya rasa teman-teman sudah mengklik semuanya ya. Boleh di next? Next. Iya, kita sudah sampai di saat untuk sesi foto bersama. Nah, teman-teman semuanya nih, yang tadi mungkin masih malu-malu buat on cam, boleh banget on cam dulu, kita akan foto bersama. Boleh, mungkin stop share screen dulu, oke, thank you. Ya, Kak Eni, yuk penasaran nih sama Kak Eni, kita on cam dulu. Lalu ada Vanessa, Kak Hana, dan yang lainnya. Masih ada yang mau on cam? Oke, yang lainnya apakah sudah tidak ada? Sepertinya sudah ya. Boleh operator kita foto bersama dulu ya. Kak Grace sudah siap? Kita foto dulu ya Kak Grace. Oke, 1, 2, 3. Mungkin sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Sudah ya operatornya? Aman, oke. Baiklah, kita sekarang sudah berada di penghujung acara. Baiklah, kita sudah berada di penghujung acara kita. Sekali lagi kita mengucapkan thank you untuk Kak Grace Maron yang sudah bersedia dan berkenan dalam menjadi pembicara kita di Aturin Talk kali ini. Dan juga teman-teman dari Aturin yang sudah boleh join dalam Aturin Talk kali ini. Kita kasih tepuk tangan dulu secara virtual kepada Kak Grace. Thank you Kak Grace. Thank you teman-teman semuanya ya. Dan akhir kata, saya mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dalam event Aturin Talk kali ini, dan thank you. Oh iya, teman-teman, kita juga punya next event Aturin ya. Boleh di-share, Kak? Iya, untuk teman-teman boleh join juga event Aturin Talk, Aturin event selanjutnya yaitu Aturin Academy. Untuk teman-teman semuanya bisa langsung daftar karena acaranya juga keren banget dan juga bersertifikat, bisa dipakai banget sertifikatnya. Jadi teman-teman semuanya wajib untuk ikutan Aturin Academy kali ini ya. Yang tertarik bisa langsung diklik di daftar melalui link yang tertera. Terima kasih teman-teman yang sudah join Aturin Talk kali ini. Thank you.
Expediso, traveling made great.